pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengakui juga kalau grup ini terbilang berat lantaran ada Jepang dan Australia. Akan tetapi, ia juga nggak bisa melupakan Indonesia begitu saja. Karena bagaimanapun tim ini banyak diisi pemain dari Eropa. Apalagi ia juga pasti mengetahui kabar soal rencana penambahan pemain yang akan dilakukan oleh PSSI. Membuat pelatih yang mengantar Italia juara Euro 2020 tersebut menegaskan gak akan melepaskan Indonesia dari daftar tim yang berpotensi menjadi ancaman. Bahkan ia yang pernah menilai ada 4 pemain timnas yang layak main di Seri B itu seolah memberikan isyarat kalau timnas Indonesia ini bahkan akan lebih sulit dihadapi ketimbang Bahrain dan China. Jika secara hitung-hitungan di atas kertas posisi 1-2 akan diambil alih oleh Jepang atau Australia, maka di posisi 3 dan 4 akan menjadi perebutan yang sempurna. Kendati di satu sisi ia pun pasti akan mengusahakan Arab Saudi mampu mengunci tiket otomatis langsung ke Piala Dunia. Meskipun banyak pihak menilai kalau Indonesia adalah tim terlemah di grup C, yang mana itu dilihat dari peringkat FIFA dan status Indonesia sebagai debutan di round 3. Namun bagi Roberto Mancini, Indonesia bukanlah tim yang bisa seenaknya dipandang sebelah mata. Sebelum ini, kita pasti masih ingat kalau Mancini pernah menyebut setidaknya ada 4 pemain timnas Indonesia yang bisa dan layak untuk menapaki karir di Seri B, yang mana mereka adalah Justin Hubner, Nathan Chu, Ivar Jenner, dan Marcelino. Jelas bagi Mancini, itu bukan sebuah buayan semata. Karena ia melihat sendiri gimana permainan mereka saat di Piala Asia U23 tak kalah Indonesia mampu menembus babak semifinal. Dan Mancini juga tahu sebagian besar pemain dari timnas U23 itu adalah pemain yang juga menjadi andalan di timnas senior. Sehingga secara chemistry, skuad Garuda udah terbentuk dengan sangat padu. Apalagi saat ini timnas udah ketambahan pemain seperti Tom Haye, Jesus, Ragnar Oratmangun, dan Kelvin Verdong yang dinilai punya pengalaman lebih di Eropa. Lebih lanjut, ya pernah di sebuah pertandingan kemarin di Piala Asia teman-teman, tiba-tiba mungkin Roberto Mancini itu ada firasat ya kalau nanti bisa ketemu dengan Indonesia. Terbukti dia nonton pertandingan tersebut ya. Kalau nggak salah pertandingan tersebut antara Indonesia lawan Australia kalau nggak salah ya teman. Nanti tolong dikoreksi. Waktu itu Roberto Mancini menyebut ada 4 pemain yang layak main di Serie A Italia seperti Marcelino, Justin Hubner, Ivar Jenner, ada Nathan Chuaon. Lanjut kepada media Arab, sepertinya tim Arab Saudi juga akan terus memantau perkembangan setiap tim yang akan mereka lawan, termasuk Indonesia yang pastinya akan terus berusaha menambah kekuatan dengan para pemain grade A. Jelas bagi Mancini, itu bisa menjadi ancaman berarti, karena selain Jepang dan Australia, Indonesia bisa menjadi batu sandungan, dan bahkan lebih berbahaya dari tim macam Bahrain ataupun China. Akan tetapi Mancini pun sepertinya juga berjanji, bakal berusaha sekeras mungkin menyiapkan tim untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Ada satu hal yang menarik untuk dibahas di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C yang diisi oleh Timnas Indonesia, Cina, Bahrain, Saudi, Australia, dan juga Jepang. Hal yang menarik tersebut adalah Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Saudi Arabia. Seperti yang kita tahu kalau Saudi Arabia saat ini dilatih oleh Roberto Mancini yang merupakan pelatih top dunia yang pernah membawa Italia menjadi juara di Euro 2020. Selain itu, Mancini juga pernah membawa Inter Milan menjadi juara Serie A, kemudian membawa Fiorentina dan juga Lazio menjuarai Coppa Italia, kemudian membawa Manchester City menjadi juara Premier League. Itulah sederet prestasi yang dimiliki oleh Roberto Mancini, dan pelatih ini akan dihadapi oleh Sintayong di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain sederet prestasi yang sudah dijelaskan tadi, Mancini juga selalu memakai formasi seperti ini dengan 3 bek tengah di timnas Saudi Arabia. Tentu saja ini akan menjadi tembok yang sangat kokoh bagi mereka, akan sangat sulit ditembus oleh timnas Indonesia. Apalagi saat ini timnas Indonesia mengalami masalah di lini depan karena kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia. Itu masalahnya. Kurang tajamnya timnas Indonesia akan menghadapi 3 pemain bertahan yang sangat kokoh dari Saudi Arabia. Bahkan salah satunya adalah ada Al Bulaihi di sini, pemain yang selalu memprovokasi dan pintar memancing emosi para pemain lawan. Dan tentu saja 3 pemain ini kemungkinan besar akan diturunkan menghadapi Indonesia nanti. Drama 3 pemain ini merupakan andalan Mancini di lini bertahan timnas Saudi Arabia. Jadi sebelum menghadapi timnas Saudi Arabia atau sebelum ronde ketiga dimulai, kita harapkan timnas Indonesia sudah memperbaiki lini depan. Dengan hadirnya Jens Snepen dan saat ini sudah menjadi warga negara Indonesia, kita harapkan timnas Indonesia semakin tajam. Karena lawan-lawan yang akan kita hadapi selain Saudi Arabia ini juga adalah tim-tim yang kuat. Gimana sob, kalian optimis gak timnas kita bisa mengalahkan Harus Saudi optimis. Arabia? Jepang anggap timnas Indonesia sebagai ancaman baru di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kendati ditetapkan sebagai tim favorit di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia, Jepang tetap tidak memandang remeh kelima lawannya. Direktur Tim Nasional Federasi Sepak Bola Jepang, Masakuni Yamamoto, menganggap timnas Indonesia sebagai ancaman baru yang dapat memberikan potensi kejutan saat kedua tim saling bentrok nantinya. Jepang berada di grup C bersama dengan Australia, Saudi Arabia, Bahrain, Tiongkok, dan juga Indonesia. Dan kelima tim tersebut bukanlah lawan yang asing bagi Jepang, karena pada sebelumnya pernah saling bentrok di fase grup Piala Asia 2023 pada bulan Januari 2024 lalu. Dalam laga pamungkas grup D yang berlangsung di Qatar itu, Jepang mampu meraih kemenangan 3-1 atas timnas Indonesia, sehingga membuat tim Samurai Biru lolos sebagai runner-up grup D setelah unggul 3 poin dari timnas Indonesia. Jepang nantinya akan bertandang terlebih dahulu ke markas Indonesia pada 14 November 2024 sebelum menjamu timnas Indonesia pada tahun depan, tepatnya 10 Juni 2025. Yamamoto memperkirakan duel melawan timnas Indonesia nanti akan berlangsung secara berat. Yamamoto menambahkan juga gairah para supporter timnas Indonesia akan membuat Jepang kesulitan nantinya. Pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia juga menjadi ancaman yang serius untuk Jepang di laga nanti. Yamamoto memprediksi pertandingan melawan timnas Indonesia nanti akan berjalan secara sulit, mengingat dari beberapa rentetan timnas Indonesia sebelumnya mendapatkan hasil yang positif meskipun ada beberapa laga yang kalah, namun secara permainan Indonesia mampu memberikan ancaman kepada lawan-lawannya. Di lain sisi, memang Jepang terkesan bersikap merendah dalam menghadapi persaingan di grup C dengan menganggap diri mereka sebagai tim penantang. Meski banyak dihuni oleh para pemain berkualitas dan sudah banyak berpengalaman terutama yang bermain di Eropa. Kalau menurut kalian gimana nih kira-kira pertandingan melawan Jepang pada bulan November nanti? Apakah timnas Indonesia mampu memberikan ancaman ke Jepang? Ya, mengingat laga di grup D waktu Piala Asia 2023, Indonesia cukup bisa memberikan perlawanan. Dan tentu kalian tahu kan, Indonesia harus kebobolan terlebih dahulu melalui titik putih, bukan melalui set play ataupun build up dari Jepang secara langsung. Dan Indonesia juga mampu mencetak 1 gol melalui Sandy Walsh, yang berarti Jepang bukanlah tim yang sempurna dan tentunya memiliki kelemahan. Tentunya mudah-mudahan saja kita berharap timnas Indonesia dapat memberikan kejutan untuk Jepang. Meskipun secara hitung-hitungan di atas kertas kita kalah total. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi di sana. Cukup sekian dari saya, bila ada yang kurang, jangan lupa tekan tombol love-nya dan follow akun aku supaya kamu dapat update berita bola terbaru setiap harinya. Terima kasih, salam sepak bola, kita Garuda. Ya, meskipun Indonesia itu menjadi tim terlemah ya dari segi ranking ya, tetapi tim-tim dari luar negeri, tim-tim musuh kita di grup C seperti Jepang, Arab Saudi, mereka nggak mau meremehkan Indonesia loh, nggak mau mereka meremehkan Indonesia, malah justru yang meremehkan itu tim-tim yang notabene tidak masuk ke round 3. Ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia, tim-tim Asia Tenggara yang malah meremehkan kita. Tetapi tim lain seperti yang Jepang, seperti Arab, mereka itu nggak mau menganggap remeh kita. Bahkan Cina pun memuji habis timnas kita. Ya, mereka sudah melihat musuh-musuh mereka di grup C begitu, termasuk Indonesia. Jadi kita jangan pesimis, kita harus optimis. Kita bisa melaju ke babak berikutnya, walaupun apapun yang terjadi, teman-teman. Masyarakat Thailand sebut timnas Indonesia hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Thailand dengan akun TikTok @2games.2 memberi sindiran kepada timnas Indonesia. Akun ini menyebut timnas Indonesia bakal hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hancur lebur katanya. Ini curhat ya. Hancur lebur katanya. Hancur lebur ya. Nggak dapat poin ya. Oh, dapat poin tapi kedudukannya di bawah ya klasemennya ya. Nih Thailand, aku kasih tahu bagaimana perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga nanti. Di pertandingan pertama 5 September menghadapi Arab Saudi di kandang Arab, draw. Indonesia menghadapi Australia di GBK, Indonesia menang 10 September. Bahrain versus Indonesia 10 Oktober 2024, Indonesia menang di kandang Bahrain. Cina versus Indonesia di kandang Cina 15 Oktober. Indonesia menang lah. Indonesia versus Jepang di kandang Indonesia 14 November. Indonesia masih menang. Nih tanggal 19 November 2024 Indonesia lawan Arab di kandang Indonesia menang lah. Australia versus Indonesia di kandang Australia kalah. Soalnya mereka di kandangnya tinggi-tinggi, supporternya juga banyak dan kita kurang persiapan itu tanggal 20 Maret. Indonesia lawan Bahrain di kandang Indonesia, Indonesia menang 4-0. Indonesia versus Cina 5 Juni di kandang Indonesia menang lah. Itu masih Thailand, Tai.
Jepang versus Indonesia di kandang Jepang. Indonesia kalah. Dengan begitu Indonesia lolos grup. Baik itu juara ataupun runner up. Lihat aja nih Thailand nih. Lihat Thailand ya. Jangan curhat. Pesimis banget ya. Optimis banget. Pesimis. Ada Parodi nih. Halo Jepang. Parodi. Ya kami King Indo menelpon bukan bermaksud menakut-nakuti ya. Cuma sekedar info aja. Di sini tuh banyak wibu. Jadi jangan kaget kalau nanti Marceng jadi Subasa. Marceng dari Subasa. Halo Australia. Telepon Australia. Yes, you know Bali. Bali is Indonesia. Okay, see you in Bali, okay? We will party together. Ya, to celebrate kemenangan Indonesia. Siapa? Oh, negara ASEAN ya? Oh, maaf, kita udah nggak satu circle. Rasain lu satu full bareng Arab Saudi, lu bakal ketemu pemain yang namanya Al Bulaisi. Bakal emosi dah tuh pemain lu. Yakin dia berani macam-macam sama Indo? Yakin lah, sekelas Messi dan Ronaldo saja nih dibikin emosi sama dia. Dia masih belum tahu Indo punya preman Eropa yang satu ini nih. Apalagi di luar lapangan. Gue yakin beberapa jam setelah pertandingan kolom komentar sosial medianya bakal dihapus cuy. Hilang. Dan setelah beberapa hari hilang dah tuh akun. Assalamualaikum. Kayaknya saya salah masuk grup ya. Ya, salah masuk kamar kayaknya saya. Soalnya saya biasa bermain dengan Argentina, Brazil, terus timnas cabang Eropa, ya bukan sama anda ya. Jadi mohon maaf ya. Kayaknya salah kamar. Iya salah kamar ini. Aduh. Apapun yang terjadi jangan mundur. Perjuangan dan doa. Semakin mama ini. Jangan takut, jangan gentar, maju terus. Semangat sampai tetes darah penghabisan. Sok anjing kabeh jeung aing ayeuna tong aya nu misahkeun mun aya nu misahkeun dulu kabeh jeung aing. Sok baru kan aing sieun aing ku aing tah. Parodi luar biasa teman-teman. Kita sudah di jalur yang tepat. Tidak ada jalan lain selain kita maju, bukan mundur. Apapun hadapan kita, rintangan apapun yang ada hadapan kita, harus kita hadapi semuanya. Apapun resikonya, rapi-rapi atas, malang-malang puntung. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata pantang mundur. Kita harus maju. Siapapun lawannya, Jepang, Australia, Filipina, Arab Saudi, siapapun itu kita lawan. Ya, jangan kita kendor dulu sebelum bertanding. Mental kita harus kita asah supaya kita di pertandingan nanti minimal mental kita sudah kuat. Ya, kalau kita mental sudah kuat, apapun yang terjadi, siapa lawannya, diimbangi dengan skill yang mumpuni, kita akan libas semuanya. Meskipun kita dianggap tim terlemah antara lain karena posisi kita itu di 134 dunia. Tetapi itu bukan masalah. Justru kita dianggap yang lemah, itu menjadi sejutan motivasi buat kita untuk memenangkan pertandingan. Support selalu kita berikan untuk timnas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.